Alhamdulillahilladzi wa'ada syakirin al-'ami bil mazidi wa tawa'adal kafirin laha bin nakali wal 'adabil hakamil 'adlil fa'ali lima yurid. Ahmaduhu wa ashkuru wa na'amahu ma'al hamdi wa syukri tazid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qail la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adabi lasyadid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bil ayatir rabbani bil adadi wal adidi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum min salihil abidi wassalamu tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini saya ingin menyampaikan pesan dan mengajak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya diri saya sendiri. Marilah senantiasa kita jaga dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa inilah yang akan menghantarkan kita untuk memperoleh perbaikan dan kebahagiaan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di antara cara meningkatkan takwa dan sekaligus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur atau menjadi hamba Allah yang syakur, yang banyak syukurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan merawatnya, menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa kita harus bersyukur sebagai makhluk Allah? Sebagai makhluk Allah kita diciptakan hidup di dunia ini penuh dengan limpahan sifat Rahman dan Rahimnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, tapi sekaligus menyiapkan segala apa yang dibutuhkannya untuk hidup di dunia ini, terutama sebagai hajat hidup primernya, utamanya meliputi bahan-bahan sandang, pangan, dan tempat tinggal, yang juga meliputi tanah, air, dan udara, serta cahaya matahari, bulan dan bintang-bintang tanpa membeda-bedakan apakah mereka itu mukmin atau kafir, taat atau maksiat, baik atau jahat, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiran wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya yang nampak dan yang tidak nampak.
Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 12 menyatakan, Allahul ladzi sakharakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta, langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya merupakan nikmat Allah SWT untuk memenuhi hajat hidup manusia agar bisa survive dan memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya di dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat Allah yang diberikan kepada manusia tak terbilang dan tak terhingga, karena ada yang kasat mata, tapi juga lebih banyak yang tak terjangkau oleh otak indera kita. Banyak yang wujudnya kita ketahui, tapi juga jauh lebih banyak yang keberadaannya tidak kita ketahui dan kita sadari. Oleh karena itu Allah SWT menegaskan dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu mengingkarkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Lalu bagaimana seharusnya kita bersyukur itu? Para ulama memberikan pengertian apa atau bagaimana bersyukur. Imam An-Nawawi mengatakan, hakikatus syukril i'tirafu bi nikmatil mun'imi ma'a ta'zimi. Esensi syukur adalah pengakuan atas nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pemurah disertai sikap mengagungkannya. Imam Al-Qushairi mengatakan, hakikat bersyukur adalah memuji Sang Pemberi kebaikan dengan mengingat-ingat anugerah yang diberikannya. Imam Asy-Syibli menjelaskan, syukur adalah kesadaran akan Sang Pemberi nikmat, bukan memandang nikmatnya itu sendiri. Sementara Imam Al-Junaid mengatakan, syukur adalah jika orang tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Dengan memahami pengertian yang diberikan oleh para ulama, maka bersyukur adalah tidak hanya sekedar memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tapi juga mengakui bahwa sumber kenikmatan itu berasal dari Allah yang Maha Pemurah. Oleh karena itu tidak boleh meremehkan nikmat tersebut walaupun ukuran atau jumlahnya sangat kecil, dan tidak boleh pula digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa sumber nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa saja sampainya nikmat tersebut kepada kita melalui berbagai cara. Misalnya hubungan kerja, tolong-menolong, interaksi lainnya sesama manusia. Sehingga bersyukur kepada Allah tidak berarti meniadakan berterima kasih kepada sesama manusia yang telah berjasa atau berbuat kepada kita. Bahkan orang yang tidak mau berterima kasih kepada sesama berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yashkurullahu man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada sama manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, sikap syukur akan menumbuhkan hubungan kemasyarakatan menjadi lebih kokoh, harmonis, dan saling hormat menghormati. Karena tidak ada manusia yang sempurna, memiliki dan bisa menyelesaikan segala persoalan dengan sendirinya. Masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah SWT, baik berupa ilmu, harta, maupun tenaga. Kepandaian seorang ilmuwan tak lepas dari jasa guru-guru yang pernah mengajarinya. Demikian juga kekayaan seorang pengusaha sangat terkait dengan tenaga buruh dan karyawan yang membantunya. Bahkan pejabat negara seperti presiden, anggota DPR, DPRD juga karena suara rakyat yang diberikan kepadanya. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, sebanyak 545 daerah yang telah melakukan pilkada serentak, alhamdulillah juga berjalan dengan aman,
damai, tertib. Alhamdulillah. Apabila semua orang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari atas kelemahan dan kekurangannya masing-masing, lalu menggunakan nikmat Allah sebagai kelebihan yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan perannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak akan ada sikap arogan, kesombongan dan egoisme yang tinggi dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita akan bahagia dan sejahtera. Bahkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai pribadi atau kepada bangsa dan negeri kita yang tercinta ini akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Kalau sekarang kita masih merasakan kesulitan ekonomi dan lain-lainnya, pasti Allah akan mengangkatnya dari keterpurukannya dan menjauhkan kita dari berbagai bencana dan kehancuran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita semua sudah bersyukur dengan sepenuh hati, insya Allah ibadah kita menjadi ibadah yang dilaksanakan secara ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan senang, hati legowo dan tidak keberatan sedikit pun melakukannya. Begitu terdengar suara adzan, ada rasa senang karena mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membayangkan seakan-akan ada panggilan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita ada panggilan untuk membaca Al-Qur'an dan seterusnya, kita merasa senang. Bagaimana kita bisa senang beribadah, legowo beribadah, ikhlas beribadah dan menikmati ibadah? Dalam hal ini Rasul SAW memberikan kuncinya, yang artinya dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. 1, orang yang Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. 2, orang yang bila mencintai seseorang, ia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Dan 3, orang yang benci kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita agar kita mampu menjadi hamba-hambanya yang banyak bersyukur dan sabar dalam menghadapi kehidupan yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum min aidin al-faizin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratil muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil ibadik wa ashrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi azizi nasrih wa muyassiri syakirin li hamidi syukrih
wa muwaffiqil muhtarina lil qiyami bi amrih ahmaduhu ala ma an'amu wa aslama li amrihi fi ma hakama wa abrama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur salatan daimatan bila fana'i wala futur wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullah inna amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi wa ayyabil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qail inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihfaz alaihim wa da'a adyanihim wa ahrijhum min dhiris sujuni ila sa'ati aw ta'ihim wa la taj'alhum fitnatan lidh-dhalimin wa najhim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazikum wa la dzikrullahi akbaru.